Informasi yang pertama, yang bertindak sebagai khotib pada pelaksanaan sholat Jumat pada siang hari ini adalah Ustadz Dr. Haji Wahab Jani MAB, dan muazzin adalah Tafina Amin Abdurrahman. Informasi kedua, laporan keuangan Masjid Al-Riyad tanggal 27 Februari sampai dengan 6 Maret 2026. Saldo awal 27 Februari 2026 adalah 3.780.043 rupiah. Penerimaan infak Jumat 27 Februari 2026 adalah 1.224.000 rupiah. Infak harian, bulanan, RTA, NCF dan infak lainnya adalah 8.439.000 rupiah. Jumlah penerimaan adalah 9.663.000 rupiah. Pengeluaran operasional masjid, ibadah, dakwah, pendidikan dan lain-lain adalah 11.536.370 rupiah. Operasional pemaparan dana RTA 504.000 rupiah. Lainnya 247.500 rupiah. Jumlah pengeluaran adalah 12.287.870 rupiah. Saldo akhir tanggal Maret 2026 adalah 1.162.173 rupiah. Informasi selanjutnya, mari mendukung program rumah tahfidz Al-Riyad. Infak atau donasi dapat dimasukkan ke kotak infak khusus RTA Islami Masjid. Informasi yang terakhir, kotak infak Jumat kami sediakan di RTA Islami Masjid dan dapat juga melalui QRIS Masjid Al-Riyad. Sekian informasi yang kami sampaikan. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Wahab Jani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahil haqqil ma'bud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shafirul maqamil mahmud. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yaumil maut. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la takun fihi abadan ila akhir ayat. Jemaah Jumat yang saya hormati, marilah pada hari Jumat Rasul menyebut sebagai hari raya mingguan ini kita awali dengan memanjatkan rasa terima kasih kita kepada Allah SWT atas banyak nikmat dan kebaikan yang banyak yang diberikan kepada kita semuanya. Sebagai hamba yang telah diberi nikmat dan kebaikan yang banyak, sepantasnya kita berterima kasih di dalam bahasa agama kita adalah bersyukur dengan cara memperbanyak waktu ibadah, baik ibadah makhluk maupun ibadah muamalah. Dengan ibadah makhluk kita akan memiliki keseharian pribadi, dan dengan ibadah muamalah atau ibadah sosial kita akan dikenal orang yang memiliki keseharian sosial. Dua keseharian ini sangat diperlukan di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Juga tidak lupa kita menutup pintu-pintu yang menjadikan kita jatuh pada perilaku khilaf, salah dan dosa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hajat saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri, luasnya kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya takwa. Dan Allah wanti kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti beragama Islam dengan baik. Jamaah sekalian, saat Nabi ada di Madinah, yaitu baru saja hijrah dari Mekah ke Madinah, maka setelah itu Nabi berkegiatan bersama orang-orang yang ada di Madinah yang menyambutnya saat Nabi berhijrah. Di antaranya adalah seorang RW namanya Ubadah bin Somit yang menggerakkan, dan dulu beliau adalah seorang dari suku Qasr yang selalu berperang dengan suku tetangganya. Dan setelah bergabung dengan Nabi, maka dia menjadi pemimpin dan menggerakkan bersama-sama sahabat yang lain, menggerakkan berislam dengan baik. Dan kemudian orang-orang kafir melihat yang ada di Arab itu, Islam di Madinah semakin berkembang. Walaupun waktu itu pengikut Nabi adalah orang-orang yang terbawah, yaitu golongan budak. Tetapi para budak diberi motivasi oleh Nabi kemudian menjadi orang-orang pionir, pejuang yang membantu berkembangnya Islam. Dan akhirnya orang kafir selalu mau meluluh lantakkan Nabi bersama sahabat. Dan kemudian ketika Nabi ditantang perang, maka tidak ada kata lain, harus juga memerangi. Dan Nabi kemudian dari satu persatu daerah-daerah yang ada di sekitar Madinah dan bisa dihidupkan. Dan terakhir adalah daerah yang ada di Mekah itu sendiri, karena Nabi seorang yang lahir dan besar dewasa sampai jadi Nabi ada di situ, tetapi dikuasai orang-orang kafir. Dan akhirnya Nabi bisa menundukkan dengan perang yang disebut dengan perang Fathu Makkah. Nabi bersama sahabat semakin
menjadi karismanya meninggi karena bisa memimpin negara kota Madinah dengan sebaik-baiknya dan rakyatnya kemudian makmur. Ketika rakyat yang ada di kanan Nabi di daerah selatan ditanya oleh para researcher, peneliti dari luar negeri, apa kamu dipimpin oleh Muhammad menjadi sejahtera? Mereka menjawab, kami adalah umat yang apabila makan setelah lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Kemudian yang umat yang ada di utara ditanya, apa kamu sejahtera dipimpin Nabi? Iya, karena kami orang yang selalu banyak berpuasa sunnah, sehingga kecukupan sandang pangan ada di Madinah ini. Dan kemudian terakhir ada tentara Romawi yang sangat hebat sekali, yang dipimpin oleh seorang kaisar Nasrani, yaitu Raja Heraklius. Dan mereka mengirimkan untuk menyerang Nabi dan meluluhlantakkan Nabi. Dan mereka hebat-hebat, senjatanya lengkap. Maka Nabi kemudian seperti biasanya, kalau ditantang maka Nabi mendahului. Dalam bahasa Jermannya adalah Blitzkrieg, menyerang secara mendadak dan kemudian lewat jalan yang sudah diketahui oleh orang-orang itu, tetapi Nabi bersama sahabat lewat jalan yang tidak diketahui dan akhirnya menyerang Romawi yang akan menyerang itu duluan, dan mereka ternyata membaca story-nya yang ada di mana-mana. Kemudian ternyata orang-orang Romawi gigrik karena di padang pasir yang sangat panas dan 54 derajat, mereka bisa maju semangat untuk berjuang. Akhirnya kemudian bubarlah sekelompok demi sekelompok pada mundur tentara Romawi, dan akhirnya Nabi bersama sahabat tidak jadi berperang, tetapi musuh sudah tunduk dulu. Dan kemudian Allah memberi pelanggaran kepada Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, kalau ada berperang dan menang, maka kemudian harta rampasan bisa diambil. Dan waktu itu kemenangan pihak Nabi, dan kemudian mengambil harta rampasan dan dibagi-bagi secara adil pada sahabat, yaitu ada 400 unta, 2000 kambing, dan berkarung-karung benih gandum. Maka kemudian pulang dari perang Tabuk itu, kemudian di tengah jalan Nabi dijumpai oleh seorang sahabat yang namanya Duhyah. Dan Duhyah itu kemudian mau disalami, ternyata menyalami Nabi dan membacakan surat At-Taubah ayat 8, 9, dan 10. Ternyata dia bukan sahabat Duhyah, tapi malaikat Jibril yang menyamar sebagai sahabat dan kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi. Dan Nabi setelah malaikat Jibril pergi, Nabi kemudian menatap sahabat-sahabat yang kemudian kecapean dan naik kuda yang kuat, maka dimohon untuk dengan ikhlas turun, naik unta yang pelan-pelan membersamai Nabi. Dan ada satu berdodok 40 orang yang sigap, masih muda, dan semuanya naik kuda dan mendahului langkah Nabi, karena memang perintah Nabi sebagai panglima tertinggi. Dan sampai ke Madinah, ternyata di sana sudah ada 2 masjid, yaitu Masjid Quba yang didirikan oleh Nabi bersama sahabat, dan ada Masjid Hira oleh Allah disebut begitu, yaitu ada 100 meter dari samping Masjid Quba, dan masjidnya lebih baik daripada Masjid Quba. Masjid Quba adalah lantainya dari pasir, sedang Masjid Hira lantainya dari keramik, bagus sekali, dan bangunannya bagus sekali, tapi cirinya adalah mudah dan cepat untuk terbakar. Maka kemudian 12 orang laki-laki ada di situ, dipimpin oleh seorang pendeta Nasrani yang ingin Nabi dibunuh tapi tidak pernah tersampaikan. Dan akhirnya dia bekerjasama dengan Kaisar Raja Heraklius dan kemudian dibunuh
uang banyak, dan bersama 11 temannya orang munafik itu dan mendirikan bangunan masjid yang disebut Masjid Hira. Masjidnya bagus, dan ketika ada orang datang, mana Muhammad? Kok tidak datang ke sini? Ketika orang lemah Islam datang ke situ, mari kita di sini sholat di masjid ini. Sholat masjidnya nyaman, enak, dan kamu tidak akan merasa angin. Tidak seperti di masjidnya Muhammad, yaitu Masjid Kuba. Maka kemudian datanglah jadi seberdodo prajurit atau pasukan dari Nabi tadi dan melihat itu kemudian dirusak. Dan semuanya kemudian hancur lebur dan kemudian jadi seperti halaman. Itu adalah perintah Allah di dalam surat At-Taubah ayat 7, 8, 9, dan 10. Di sana ada kalimat la taqum fihi abada. Jangan sekali-kali kamu wahai umat Islam sholat di situ selama-lamanya. Sholat di Masjid Kuba yang di situ kamu bisa mensucikan hati. Dan orang yang membangun Masjid Hira adalah karena dilandasi kekafiran, bukan ketakwaan, kekafiran kepada Allah dan kemunafikan. Allah menggambarkan orang yang mendirikan masjid itu seperti masjid yang ada di atas jurang. Begitu banjir, kemudian runtuh dan orang yang kemudian terlempar dan masuk neraka jahanam. Itulah diantaranya percobaan Nabi untuk dibunuh, karena mereka membunuh akan Nabi. Dan kalau Nabi nanti sholat bersama sahabat akan dibakar semuanya dan Nabi akan terbunuh dan mati bersama sahabat. Jamaah sekalian, itulah percobaan kepada Nabi yang Nabi itu berat sekali. Dan waktu itu Nabi umur sekitar 59 tahun. Jamaah sekalian, peristiwa yang ada ini kemudian oleh Sunan Kalijaga dibaca. Dan kemudian Sunan Kalijaga seorang wali yang cara berdakwahnya dengan aliran dengan wayang. Maka wayang itu saat itu malam itu Sunan Kalijaga mengambil lakon Balai Sidoloko. Di antaranya adalah Pendawa Lima yang sudah diangkat oleh dewa untuk memberantas kejahatan, amar ma'ruf nahi munkar, maka dia mempersiapkan diri berpuasa dengan baik. Dan puasanya ada dua, puasa seperti kita dan puasa ngerami, yaitu selalu menolong orang yang susah dan orang yang terzalimi ditolong dengan baik sehingga mereka senang kepada para pendakwah. Dan dia diangkat untuk memberantas kejahatan. Dan siapa yang berbuat jahat adalah Kurawa, kakak-kakaknya sendiri. Dan akhirnya Sunan Kalijaga, akhirnya banyak sekali orang yang hadir menonton. Dan akhirnya Pendawa yang 5 itu bisa mengalahkan 100 kakak-kakaknya yang berbuat jahat. Dan kejahatan itu akan hilang bersama matinya orang yang berbuat jahat. Dan akhirnya kemenangan ketika Pendawa. Akhirnya kemudian umat orang Jawa dan banyak yang memeluk Islam karena mendapat tontonan sekaligus tuntunan, dan mereka dengan ikhlas masuk Islam dan kemudian melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Itulah salah satu wali, yaitu Sunan Kalijaga yang masih muda, namanya adalah Raden Saleh. Ini berawal dari kisah yang terjadi nyata pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dengan baik bahwa dengan Islam itu tetap kita akan menang. Dan mungkin ada yang punya pikiran, kalau Nabi menyiapkan pasukan dengan baik dan selalu dalam perang itu menang, bagaimana Indonesia supaya nanti tidak dijajah oleh orang lain kembali? Kita kuatkan pemuda-pemuda kita bersama-sama TNI dan polisi sehingga kita bisa menjadi betul-betul negara yang adil, makmur, gemah limpah terjalin jinawi dan tentram semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran kita semua
bahwa zaman Nabi itu Islam itu adalah dilaksanakan dengan baik seperti bapak-bapak semuanya dan saudara sekalian melaksanakan, tapi Islam juga didakwahkan. Maka setiap orang punya tugas subjek dakwah, menyampaikan dakwah kepada yang pertama adalah kepada sekasur kata Nabi, tapi dijawakan oleh Sunan Kalijaga, dakwah kepada istri Khadijah dan masuk Islam. Setelah itu sedapur orang yang ada di rumah itu Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Setelah itu sesumur orang yang hidup bersamanya, karena di Arab Saudi mahal sumur, maka hanya satu, tapi untuk keluarga banyak, dan Islam luas seperti itu, dan akhirnya Islam menjadi rahmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi orang-orang yang nanti bertakwa dan kemudian dijadikan Allah Subhanahu wa taala masuk kelompok Nabi, dijadikan masuk Jannatul Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa barakatuh wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirin kiram, ittaqullah. Jemaah sekalian, mari khutbah yang kedua ini kita pakai untuk berdoa kepada Allah SWT. Semoga doa dan harapan kita makbul, diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah ya Tuhan kami, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak, halalan thayyiban, dan amal yang Engkau terima. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام